Pemirsa TVmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan episode kita pada hari ini dengan 3 cara mengingat mati. Ada banyak cara kiat untuk membuat kita selalu ingat mati. Beberapa di antaranya. Yang pertama, berusaha sekuat untuk tenang mengingat akan kematian yang menimpa orang lain. Entah itu saudara kita, entah itu orang tua kita, atau siapa saja di antara manusia yang mendahului kita. Misalnya, saat kita berjalan kemudian berpapasan dengan rombongan yang memanggul keranda jenazah, di saat itulah kita berusaha untuk mengingat kematian. Yang pertama, tadi sudah saya sampaikan, di antaranya adalah berusaha sekuat tenaga untuk menjadi orang yang tenang. Atau saat tetangga kanan kiri kita ada yang meninggal, kita juga berusaha mengingat kematian dengan mengatakan dalam diri kita, hari ini tetanggaku telah meninggal. Mungkin esok, mungkin lusa, atau beberapa hari lagi aku yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal demikian, jika kita lakukan dengan sungguh-sungguh, akan membuat kita terhindar dari pembicaraan yang tidak berguna. Pemirsa rahimakumullah, kala bertazkiyah kepada keluarga yang ditinggal mati kerabatnya, seperti yang sering kita perhatikan atau bahkan kita sendiri melakukannya. Ingat, pemirsa TVmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menegur beberapa orang yang berbicara tanpa guna. Beliau mengatakan, andai kata kalian banyak mengingat pemotong kenikmatan, niscaya kalian tidak banyak berbicara seperti ini. Perbanyaklah mengingat pemotong kenikmatan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setelah kita mengingat kematian itu sendiri, cobalah kita membayangkan bagaimana sepi dan sunyinya alam kubur itu. Tidak ada yang menemani di hari-hari yang dilalui. Suami atau istri yang paling cinta sekalipun tidak ada yang sanggup menemani jika kita telah wafat, terkubur dalam tumpukan debu dan tanah. Diceritakan dari Abu Bakar Al-Ismaili dengan sanadnya dari Utsman bin Affan, bahwa apabila mendengar cerita tentang neraka, Utsman bin Affan tidak menangis. Bila mendengar cerita tentang hari kiamat, Utsman bin Affan tidak menangis. Namun apabila mendengar cerita kubur, ia menangis. Mengapa demikian? Pemirsa TVmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, wahai Amirul Mukminin, tanya seseorang kepada beliau. Kemudian Utsman menjawab, apabila aku berada di neraka, aku tinggal bersama dengan orang lain. Pada hari kiamat aku bersama dengan orang lain. Namun bila aku berada di kubur, aku hanya seorang diri. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesendirian dan sepi senyapnya alam kubur dapat merubah menjadi kebahagiaan atau kesengsaraan, tergantung daripada amal kita selama hidup di dunia. Kuburan dapat menjadi lumbung kebahagiaan atau menjadi sumber siksa dan sengsara. Kubur itu bisa merupakan salah satu kebun surga atau salah satu parit daripada neraka. Pemirsa TVmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah membahas 2 hal. Sekarang yang ketiga. Termasuk hal yang sangat dianjurkan dalam upaya kita mengingat mati adalah berziarah kubur. Ziarah kubur merupakan perkara yang disunnahkan dan sangat direkomendasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lewat kegiatan ziarah, kita mengambil pelajaran dan hikmah tentang keadaan alam kubur dan apa yang terjadi di dalamnya, serta kehidupan yang akan dilewati usai dari alam kubur nantinya. Di dalam sebuah hadis, Nabi kita berpesan, aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur, namun sekarang berziarahlah, sebab ia dapat mengingatkan akan kehidupan akhirat dan menjauhi kemewahan di dunia. Pemirsa TVmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika kita berziarah kubur. Di antaranya adalah Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insa'allahu bikum lahiquna nas'alullaha lana walakumul afiyah. Keselamatan semoga tetap tercurahkan kepada para penghuni kubur dari golongan orang-orang mukmin dan orang-orang muslim, dan sesungguhnya insyaallah kami akan menyusul kalian. Kami memohon kepada Allah keselamatan untuk kami dan untuk kalian semua. Pemirsa tepimu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini musibah terjadi di mana-mana setiap saat. Sementara di sisi lain, banyak manusia yang tidak sadar bahwa detak jantung, denyut nadi mereka bisa saja berhenti berdetak sewaktu-waktu. Entah karena tabrakan, karena kecelakaan, karena banjir, tsunami, atau bahkan sebaliknya, saat mereka sedang bersenda gurau dengan sanak keluarga. Sesungguhnya kematian merupakan langkah yang sudah pasti. Kita hanyalah menunggu gilirannya saja. Dan ketika nyawa telah dicabut, bahkan ketika kita sedang bergembira sekalipun, apa yang telah kita siapkan untuk menghadapnya? Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingat kematian adalah sesuatu yang akan memberikan manfaat. Di antara faedah mengingat kematian, di antaranya adalah memotivasi kita untuk mempersiapkan diri sebelum terjadinya kematian. Yang kedua, memendekkan angan-angan, karena panjang angan-angan merupakan sebab utama kelalaian. Faedah yang ketiga, menjadikan sikap juhud terhadap dunia dan ridha dengan bagian dunia yang telah diraihnya walaupun sedikit. Pemirsa TVmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan episode kita pada hari ini akan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.